kita memukul di target, di patching itu keras banget. Pukulannya keras, tendangannya keras, ya. Kalau nendang di batang pisangnya roboh, ya. Nendang di beton-betonnya hancur. Jadi walaupun kita sekuat apapun kita di latihan, kalau kita tidak dipraktekkan di sparring, ya percuma juga, ya. Karena sparring dalam pencak silat itu sangat penting, ya. Lawan itu tidak diam. Jadi tendangan kita yang keras tadi, pada saat sparring atau bertanding belum tentu keluarnya keras seperti kita latihan tadi. Percaya sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sparring, ya. Seberapa pentingkah sparring itu? Untuk apa sih sparring? Ya, jadi terutama ini pembahasan tentang pencak silat, ya, pencak silat, dan bisa juga untuk menyeluruh. Jadi sparring ini sangat penting, ya, untuk orang yang masih aktif latihan, terutama untuk atlet. Ini sangat penting sekali, ya, terutama untuk atlet sangat penting sekali. Atlet apapun itu sangat dibutuhkan sekali sparring, ya. Nggak mesti pencak silat, baik itu atlet bulu tangkis, ya, atlet voli, kita harus butuh sparring. Apalagi bela diri, ya. Bela diri ini yang kontak fisik banget. Jadi sparring atau simulasi di pencak silat itu ada dua, ya, ada fight, ada juga seni. Nah, mungkin kalau seni namanya simulasi, ya, simulasi. Jadi kita latihan bukan cuman praktekkan jurus-jurus saja, tapi memang harus full juga, tampil 3 menit full kalau di pertandingan TGR, ya, pertandingan TGR. Nah, di sini lebih ke membahas sparring pencak silatnya itu fight, ya, fighter. Pokoknya bisa untuk menyeluruh deh pembahasan sparring ini, ya. Jadi sparring itu sangat penting karena kalau di pencak silat, ya, kita nendangnya sudah bagus banget, pukulannya bagus, keras, bantingannya bagus juga. Kalau di latihan itu membanting pasti langsung, kalau lawan menendang langsung dibanting gitu. Jadi pada saat kita memukul di target, di patching itu keras banget. Pukulannya keras, tendangannya keras, ya. Kalau nendang di batang pisangnya roboh, ya, nendang di beton-betonnya hancur. Jadi walaupun kita sekuat apapun kita di latihan, kalau kita tidak dipraktekkan di sparring, ya percuma juga, ya. Karena sparring dalam pencak silat itu sangat penting, ya. Lawan itu tidak diam. Jadi tendangan kita yang keras tadi, pada saat sparring atau bertanding belum tentu keluarnya keras seperti kita latihan tadi. Percaya sama saya, ya. Jadi kalian nendang di patching itu di target keras sekali. Pada saat kalian sparring belum tentu keras, ya. Karena lawan tadi juga latihan juga, ya. Lawan tadi bergerak, ya. Jadi memang sparring itu sangat penting. Sparring sangat penting. Anggap saja sparring itu adalah ujian, ya, ujian. Misalkan nih di sekolah ada, kita belajar, ada materi, ya, teori. Nah, ada ujiannya itu, ya, sparring lah tadi. Sejauh mana pelajaran kamu. Nah, begitu juga kalau di pencak silat, sejauh mana latihan kamu, ya, ukurnya dengan sparring tadi, ya. Sparring karena, ya, itu tadi,
semuanya harus dipraktekkan. Tapi sparringnya yang memang benar-benar sparring, jangan sparring yang sudah disetting ya. Itu bukan sparring namanya. Kalau kita sudah mukul diem, pengen dibalas, itu bukan sparring namanya. Pengen minta ditonjokin, namanya sparring ya, kita mukul langsung ada ada reaksi, menghindar atau mendekat, mematikan serangan atau mengelak, itu namanya sparring. Tapi kalau kita menyerang nggak ada, diem aja gitu minta dibalas, itu bukan namanya sparring. Udah disetting gitu ya. Dan ada juga pertanyaan seperti ini, Mas Denny, bagaimana cara menguatkan napas pada saat kita sparring ya, atau sambung, kalau di WS1 namanya itu sambung ya. Tidak ada cara yang paling bagus ya untuk menguatkan napas itu selain latihannya yang rutin. Jadi nggak ada trik yang baik ya. Tekniknya adalah latihan yang continue ya, latihan yang continue. Jadi latihannya berkelanjutan, jangan latihan seminggu 2 kali, itu nggak akan maju. Kalau latihan tuh sehari 2 kali, bukan seminggu 2 kali, sehari 2 kali, pagi sore misalkan ya gitu. Dan latihannya berkontinu dengan materi yang baik, itu lebih cepat untuk meningkatkan kondisi fisik kita. Jadi mau sehebat apapun kamu ya, sehebat apapun kamu, sesenior apapun kamu ya, semaster apapun kamu, kalau fisiknya jelek, dipaksain tarung, ya udah kesulitan kalian. Apalagi dengan jarak tarungnya, waktunya yang lama ya. Misalkan bertanding ya. Contohnya gini aja, nggak usah jauh-jauh. Contohnya saya ya. Saya ini udah nggak pernah latihan lagi ya. Jadi jangan omong lah, Mas Denny atlet nasional. Pada saat saya sparring dengan atlet yang masih aktif, ya kalah saya kalah pasti. Kalahnya di mana? Di napas ya. Oke lah, di awal-awal kita masih bisa menang atau mengimbangi. Tapi dia di pressnya terus kita ya, kondisi fisik kita udah habis, dia masih kuat, dia masih bisa bertarung dengan yang waktu yang lebih lama daripada kita ya. Jadi omong kosong lah, maupun atlet nasional sekalipun, kalau dia tidak latihan ya, omong kosong, dia bisa menang pada saat pertandingan. Nggak latihan ini ya, beda kalau dia sudah latihan, nggak latihan. Jadi memang pondasi seorang petarung itu adalah di fisik ya, apalagi sparring kita membutuhkan fisik yang baik ya, terutama di fighter ya. Fighter bukan cuma pencak silat, karate, taekwondo, muay thai, wushu, apalagi MMA ya. Itu membutuhkan fisik yang luar biasa untuk bertanding ya. Jadi kita nunggu aja itu sebenarnya, kalau di pencak silat nunggu aja itu sebenarnya udah terkuras juga. Kalau udah main banyak mikir itu sebenarnya itu terkuras juga tenaga itu. Jadi memang fisik sangat dibutuhkan di dalam fighter ya. Jadi sangat dibutuhkan sekali. Omong kosong kalau orang bisa hebat kalau fisiknya jelek. Jadi memang kita harus latihannya secara kontinu ya, secara kontinu. Saya akui saya nggak pernah latihan ya. Kalau saya sparring sama atlet yang masih aktif, saya yakin pasti saya kalah. Tapi kalau sparringnya sama seperti saya yang sudah pensiun ya, saya insya Allah masih bisa mengimbangin lah ya. Jadi udah nggak ada ya, nggak ada atlet hebat, yang nggak ada pesilat hebat tanpa pesilat yang latihan. Jadi intinya memang kita harus latihan terus ya, latihan. Dan sparring juga jangan sampai tiap hari juga, karena kita bisa cedera ya. Diaturin waktunya, misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali ya sparring. Lebih jaga keamanan juga. Kalau mau sparringnya ke arah pertandingan ya sparringlah arah pertandingan. Kalau kalian mau sparringnya ke arah tarung jalanan, tarung bebas, sparringlah dengan tarung bebas seperti itu. Tapi
Kalau namanya sparring kita lebih menjaga keamanan masing-masing ya. Dan juga untuk bela diri ya, semua bela diri itu diajarkan kita untuk bertarung melumpuhkan ya. Bela diri apapun saya yakin diajarkan memukul kepala, mencolok mata ya, menghajar titik-titik fatal, tetapi tidak semua bela diri bisa bertanding di ring ya. Jadi perlu diingat, setiap bela diri pasti diajarkan cara bela diri ya. Bela diri ini maksudnya tak bisa dikatakan tarung jalanan ya, keluar atau tidaknya yang diajarkan tadi, tetapi semuanya pasti diajarkan bela diri ya. Semua bela diri diajarkan bela diri ya, entah itu keluar atau tidak pada saat di jalan, yang pasti diajarkan. Tetapi tidak semua bela diri itu bisa bertanding di pertandingan atau di ring ya. Jadi kita mungkin lebih saling menghormatin saja, tidak ada yang hebat ya, wajar saja, itu kan tarung jalanan. Pada saat dia tarung pertandingan dia nggak bisa, tidak seperti itu juga ya. Namanya kita tarung sama saja, tarung itu menggunakan teknik bukan jurus ya. Jurus itu adalah sebuah yang sudah dirancang atau yang sudah di setting, misalkan gini ya, jurus karat-karat ya, belum tentu lawannya di depan, taunya di samping gitu kan. Nah jadi jurus tadi belum tentu ekspektasinya sama pada saat kita bertanding atau bertarung ya, karena kalau teknik pasti kepakai, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik kuncian itu insya Allah kepakai ya, teknik bantingan. Jadi bertanding itu kita menggunakan teknik bukan menggunakan jurus. Oke teman-teman, mungkin cukup pembahasan ini ya, dan saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.